Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel 3F for Football. Oke, kita akan tetap membahas tentang sepak bola, baik prediksi hasil pertandingan ataupun review karakteristik dari pemain sang atlet sepak bola ya, baik itu dalam kondisi baik ataupun ya sifat buruknya kan. Karena kan dalam sepak bola internasional ya, khususnya Eropa ya, banyak pemain-pemain yang sudah mempunyai gaji besar, nama besar ya, tapi punya sisi jelek ya dalam hal attitude ya. Oke, tapi saya tidak bermaksud untuk menjelekkan atlet tersebut, tapi justru untuk memberikan semacam introspeksi ya, agar menjadi lebih baik ke depannya, karena hal seperti itu justru akan menghancurkan karir atlet tersebut. Oke. Tapi pertama-tama saya ingatkan, jangan lupa dulu like, comment, and subscribe, oke? Biar channel saya cepat mendapatkan follows, oke? Dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, dan semoga buat saya cepat menerima gaji, oke? Makasih. Kali ini kita akan memprediksi ya pertandingan antara Indonesia melawan Filipina ya, oke. Dimana mungkin pertandingan terakhir ya, Indonesia dengan Filipina sama-sama menerima kekalahan ya, dimana Indonesia kalah oleh Irak dan Filipina kalah oleh Vietnam ya, dengan skor hampir sama ya. Kalau Vietnam 3-2 ya, kalau Indonesia 2-0 oleh Irak ya. Dan mungkin saya juga sebenarnya ini sangat menegangkan ya, dimana Indonesia sebenarnya sekarang ada di posisi kedua atau klasmen kedua di bawah Irak ya, dengan poin 7. Jadi pertandingan besok tanggal 11 merupakan pertandingan penting, bukan namanya. Jadi Indonesia wajib menang, harus menang, kudu menang, bukan nama. Jadi semua warga Indonesia doakan Indonesia menang melawan Filipina. Amin. Aminkan, 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 bukan namanya. Kudu menang, bukan nama. Oke. Tapi sebelum kita bahas dulu prediksi siapakah pemain, bagaimana formasi, dan mungkin bagaimana kesempatan Indonesia melawan Filipina, kita ada sedikit berita bagus ya. Mungkin bisa berita bagus ya buat kita sebagai pecinta Indonesia, khususnya timnas Indonesia ya. Karena ada kabar bahwa Indonesia ada lagi pemain naturalisasi baru ya. Kemarin kalau tidak salah tanggal 4 Juni ya, 4 Juni 2024, di mana ada Kevin Verdong ya bergabung dengan Indonesia, dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Dan dia secara pribadi mungkin berusia 27 tahun ya, dan dia punya keahlian mungkin seperti Ezra Willian ya. Dia punya kemampuan tendangan bebas atau tendangan mati ya, dan dia mungkin punya skill di hal tersebut ya. Tapi secara permainan juga dia mungkin bagus ya, karena Sintayong bisa melirik dia sebagai atau menginginkan dia sebagai pemain untuk timnas Indonesia. Jadi saya harapkan pemain baru tersebut bagus bermainnya. Dan satu lagi katanya ada Jay Ijejes ya, dia juga sama menjadi debut nanti tanggal 11 bermain untuk timnas Indonesia. Oke. Mungkin kita sekarang akan mencoba membahas atau mereview ya formasi yang digunakan oleh Sintayong dan siapa saja yang mungkin akan bermain nanti tanggal 11 Juni 2024 di Gelora Bung Karno. Oke, yang akan dilaksanakan pada pukul 7 tanggal 11 Juni. Oke. Mungkin formasi yang digunakan oleh Sintayong seperti biasa 3-4-3 ya, dimana emang itu seperti emang karakteristik sepak bola sekarang ya, total football ya. Jadi emang kebanyakan itu formasi menyerang itu kan, tapi bertahan juga mereka sudah siap. Jadi formasi seperti ini itu dipersiapkan untuk menyerang, dan untuk bertahan atau diserang sudah siap kembali gitu kan. Emang ini total football ya, jadi sangat luar biasa. Saya rasa Sintayong bisa bermain lebih bagus ya, oke, dan bisa memenangkan pertandingan pokoknya. Oke, mantap. Oke, kita bicara ke pemain yang akan bermain nanti di timnas ya untuk tanggal 11 Juni. Ini prediksi ya, kemungkinan bisa betul, bisa nanti juga diganti oleh pemain yang lain. Tapi kalau saya lihat ini mungkin secara prediksi saya lihat dari kesempatan permainan mereka sebelumnya, dan mungkin ada kesempatan pemain baru juga tadi ingin mencoba bagaimana permainannya. Oke, kita bahas sekarang. Untuk penjaga gawang kayaknya tetap ya dari Hernando Ari akan dipainkannya, karena dia memang mainnya bagus kemarinnya di Piala AFF kemarinnya. Oke. Lalu untuk 3
back sejajar kayaknya J.I. Jess, ada Jordi Amat dan Justin Hubner ya. Dan mungkin yang baru akan, tapi ya tadi J.I. Jess ya akan bermain kayaknya baru debut ya di timnas Indonesia nanti tanggal 11 Juni ya. Untuk Hubner mungkin kita sudah ketahui, sudah kita lihat kemarin gitu kan waktu U23 bermain ya. Dan untuk Jordi Amat juga dulu pernah untuk timnas senior, tapi ya dia juga bermain tapi untuk langsung timnas senior karena mungkin usianya juga sudah masuk timnas senior gitu kan, sudah menjelang usia tua gitu kan. Dan mungkin untuk Jordi Amat dia bermainnya di Malaysia ya, di Liga Malaysia ya, tidak di Liga Indonesia aja. Dan untuk Justin Hubner dan J.I. Jess yang bermainnya di Liga Belanda. Jadi mungkin semoga ya permainan di Eropa bisa membawakan sentuhan yang baik buat tim Indonesia menjadi lebih baik ya nanti untuk bermain. Oke. Lalu kita bicara keempat tadi ya. Jadi untuk formasi 3-4-3, jadi untuk formasi yang 4 ya. Jadi 4 itu ada gelandang serang, ada gelandang sayap dan gelandang bertahan di tengah ya. Jadi untuk wing itu sayap itu ada 2 orang ya, itu ada Sandy Walsh dan Calvin Verdong gitu kan. Jadi untuk Sandy Walsh itu bermain kiri dan kanan, pokoknya dua-duanya bisa bertukar ataupun bisa secara permanen ya. Jadi Sandy Walsh bisa di kiri dan Calvin Verdong bisa di kanan gitu kan. Dan bisa juga nanti kalau pelaksanaannya bisa bertukar peran gitu kan. Itu biasa yang dilakukan Sintayong memusingkan pertahanan musuh ya, dan sering bertukar peran gitu kan. Dan itu mungkin jadi bisa susah ditebak gitu kan. Oke. Lalu kita lanjut ke gelandang bertahan atau gelandang sentral di tengah gitu kan, dimana ada Ivar Jenner dan Tom Hai ya, itu mungkin sama ya. Dan dia juga karakteristik mungkin Ivar Jenner yang sering saya lihat ya, dia mempunyai karakteristik mungkin seperti Paul Pogba ya. Dia dalam menyerang bagus dan bertahan juga dia bagus ya. Tapi kalau Pogba sih tidak terlalu bagus untuk bertahannya. Tapi kalau dia disimpan jadi gelandang bertahan dia juga cukup bagus. Saya pernah lihat dia waktu di MU waktu Mourinho, si Pogba disimpan jadi gelandang bertahan, dia bagus mainnya. Oke. Dan Ivar Jenner juga sama berperannya ya, bisa menyerang, bisa juga bertahan kalau ada serangan gitu kan. Oke. Lalu kita maju ke depan untuk 3 striker ya, Marcelo Ferdinand sebagai winger dan Rafael Struijk ya, Ragnar Ortmagun sebagai striker tengah gitu kan. Tapi saya rasa Struijk ya lebih cocoknya di tengah gitu kan, dengan mungkin sikap dia kan agak bengal juga ya, dia ngotot orangnya ya, saya rasa dia cocok menjadi striker tengah ya. Tapi mungkin saya tadi sudah bahas, si Sintayong itu selalu memecah permainan dan merubah pemain secara acak gitu kan, kadang pemainnya bisa berubah-ubah tempat gitu kan. Dan saya rasa 3 orang tersebut juga sama perannya, nanti akan bersifat ya gonta-ganti peran gitu kan. Dan saya rasa Struijk ya akan menjadi pemain tengahnya atau striker utamanya, saya yakini seperti itu ya. Tapi kita lihat nanti ya tanggal 11 Juni di lapangan. Oke. Mungkin itulah pemain yang akan bermain nanti tanggal 11 Juni ya di Gelora Bung Karno. Oke. Dan saya harapkan Indonesia bisa melupakan kekalahan melawan Irak kemarinnya, karena justru kalau mengingat kekalahan itu akan membuat beban semakin besar ya, dan itu justru membuat mental kita susah untuk move on gitu kan. Jadi kita harus bisa move on saat kekalahan kemarin melawan Irak ya. Justru jadikan kekalahan kemarin menjadikan motivasi untuk menjadi lebih baik dalam bertanding ya, dan membuat jadi pertandingan menjadi lebih menarik dan memenangkan pertandingan. Insya Allah Indonesia menang pokoknya namanya. Oke. Dan tadi juga saya bahas Filipina juga sama, kalah melawan Filipina ya, lawan Vietnam. Jadi saya rasa nanti pertandingan Filipina dan Indonesia menjadikan hal yang sangat menarik ya, dimana kedua negara tersebut kan, Indonesia dan Filipina kan kalah ya. Jadi saya rasa besok dua-duanya akan seru ya, karena ingin memenangkan pertandingannya, karena kan tidak mau mungkin untuk nama baik ya, harus terus-menerus kalah gitu kan. Dan saya rasa besok tanggal 11 pertandingan akan seru pisan. Oke. Dan mungkin kita juga akan bahas hasil pertandingan atau 1 tahun ke belakang ya, jadi tahun 2023 ya. Jadi kita akan lihat atau kita bahas bagaimana sih kesempatan Indonesia melawan Filipina, dan kita lihat juga hasil pertandingan 1 tahun ke belakang. Jadi mungkin bisa menjadi bahan pertandingan besok melawan Filipina ya, dengan kondisi apakah kekurangan dari Filipina. Oke. Di tahun 2023 ada 2 pertandingan ya Indonesia melawan Filipina, di mana ada Piala Suzuki IWF dan ada juga di kualifikasi Piala Dunia Junior Asia ya, mungkin yang saya akan lakukan tapi di waktu yang berbeda gitu kan. Di mana tanggal 2 Januari 2023 Indonesia menang melawan Filipina dalam Piala Suzuki AFF skor 2-1 ya, Indonesia memenangkan pertandingan. Oke. Itu menjadi modal awal untuk Indonesia nanti melawan Filipina. Saya harapkan
tetap menang. Oke. Dan pada 21 November 2023 Indonesia draw ya melawan Filipina pada saat Piala Dunia zona Asia yang seperti sekarang besok dilakukan ya. Dan saya harapkan nanti besok bisa memenangkan lawan Filipina kembali, karena kan Indonesia harus menang dapat 3 poin agar bisa tenang masuk zona Asia untuk kualifikasi Piala Dunia. Oke, amin, 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 amin. Oke, itu mungkin yang dapat saya bahas tentang prediksi pertandingan besok hari Selasa 11 Juni Indonesia melawan Filipina ya. Karena saya yakini, kita doakan dan saya mungkin mengharapkannya Indonesia menang melawan Filipina, karena kan ini momentum penting untuk maju ke tingkat selanjutnya, Indonesia masuk ke kualifikasi Piala Dunia ya, karena kan Indonesia sangat rindu dengan Piala Dunia ya. Jadi saya harapkan Indonesia bisa masuk dan bisa memenangkan pertandingan besok. Oke, kita doakan bersama-sama warga Indonesia, oke, khususnya Jawa Barat, Kota Tasikmalaya. Doakan Indonesia kudu menang, amin. Oke, sampai situ dulu pembahasan kita tentang sepak bola Indonesia melawan Filipina. Oke, kita bahas lagi nanti review-review sepak bola tentunya, baik prediksi pertandingan ataupun pemainnya. Oke, jadi kita akan bahas ke depan semua tentang sepak bola. Saya Andri 3F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, ciao.